Terutama kalau kuliner ya. Kuliner lokal kayak gudeg, getuk, jenang jagung, klepon, itu kan sebenarnya kalau kita cari di mall-mall nggak ada ya. Bahkan tiwul goreng, ikan asin, entok mercon yang gitu-gitu ya. Itu sebenarnya kan kalau orang-orang dulu kangen, kita dicari itu sebagai satu makanan arifan lokal ya. Daripada kita anak-anak Gen Z kayak kalian kan mungkin nyarinya takoyaki ya kan, topoki, ramen gitu. Dan itu kan sebenarnya Anda tidak menghargai proses kreatif nenek moyang kalian. Ya bisa sih mengkonsumsi itu, tapi kalau ujungnya Gen Z tidak mengerti kearifan lokal dalam bentuk makanan, dia akan kehilangan masa lalu bangsanya dan dia akhirnya mengkonsumsi apa yang dibuat orang negara lain. Dan itu kan kekalahan kebudayaan dalam satu sisi kuliner gitu. Strategi kebudayaan kita tuh dikalahkan oleh karena film, karena Anda sering lihat drakor mungkin kan, karena Anda mungkin penyuka musik Korea, K-pop gitu. Dapatkah Bapak memberikan contoh nyata bagaimana penerapan kearifan lokal telah memberikan dampak positif dari perekonomian lokal? Payungi adalah sebuah wujud nyata bagaimana kearifan lokal ini benar-benar dianggit kembali, dibangkitkan kembali, dirajut kembali, ditegakkan kembali. Apa-apa yang selama ini orang selalu berharap kemajuan tuh dari pihak eksternal, mungkin dari pemimpin, dari orang lain, dari satu struktur tertentu seolah-olah ingin mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan di masyarakat itu sendiri, asal mereka mau mengembalikan kegotong royongan, kearifan lokal yang begitu banyak itu kemudian dipelajari, dipraktekkan lagi gitu. Jadi dari masyarakat tersebut? Iya, masyarakat itu sendiri. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana upaya kolaborasi antara pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat dapat memperkuat peran kearifan lokal dalam mendukung perekonomian lokal? Banyak sekali. Ya, Pak. Salah satunya, Pak? Pemerintah itu bisa juga dia mendorong arsitektur lokal ya. Ketika dia membangun, bagaimana dia tidak hanya menghadirkan fisik tapi menghadirkan nilai gitu. Karena nilai inilah sebenarnya tatanan yang paling mahal. Nilai-nilai di tengah masyarakat inilah sebenarnya pembangunan yang tidak terlihat tapi itu benar-benar dapat membangun keramahan, keanggunan sebuah masyarakat yang benar-benar bisa punya nilai ya, masyarakat yang benar-benar bisa menunjukkan keunggulannya gitu. Nah, bagaimana dengan pemerintah dan swasta ya, misal pengusaha atau perguruan tinggi, sekolah, kita sama-sama berjuang dengan posisi kita masing-masing. Sekolah-sekolah mungkin harus menghidupkan lagi pakaian adatnya. Sekolah-sekolah mungkin mulai lagi mempelajari bahasa lokal, mempelajari aksara lokal, jangan sampai punah, lagu-lagu lokal. Bagaimana nilai-nilai tentang tata petiti ya, bagaimana tata hidup, tata nilai itu benar-benar juga menjadi pegangan. Saya senang kalau masuk ke YOS itu semua anak itu pada nunduk dan menyalam tangannya dengan menunduk gitu, seperti di Jepang tuh saya lihat. Dan itu tidak saya dapati itu di sekolah-sekolah lain. Anda ketemu tamu dengan Anda kenal atau tidak kenal, Anda selalu begitu kan ketika ada orang di Sudarso itu, dan itu bagi saya tuh impresif. Ya, saya mengalami impresi itu, berkesan saya ketika masuk ke Sudarso. Itu satu bukti kan perguruan tinggi bisa untuk mendorong kolaborasi tentang mengembalikan lagi sopan santun gitu. Sedangkan kita kalau di jalanan kan banyak orang saling pengen lebih cepet, saling klakson kalau udah lampu merah gitu kan. Jadi ada proses ketidaksabaran sebenarnya kita tuh. Ada sebuah frustasi sosial di tengah-tengah publik kita karena kita mungkin tidak memegang lagi nilai-nilai kearifan lokal.
Tantangannya adalah menyamakan frekuensi, Karena pikir perbedaan cara pandang, perbedaan pemahaman itu. Jadi kalau frekuensi sama sebenarnya tak perlu banyak kata. Nah, untuk menyamakan frekuensi kan butuh interaksi, butuh transformasi pengetahuan, butuh praktek-praktek baik, apa-apa yang selama ini arif tapi kemudian kita tinggalkan. Bu, apakah ada solusi mengatasi tantangan tersebut, Pak? Ya solusinya harus terus belajar. Ada forum masyarakat yang terus-menerus belajar seperti kami itu, ada pesantren wirausaha kalau kami. Mungkin di tempatmu ada rembuk warga. Karena makin kesini orang makin punya HP tapi gagal berinteraksi secara substansi. Bahkan duduk di samping aja dia asik dengan HP-nya sendiri-sendiri, tidak bertegur sapa gitu. Bagi saya itu juga anomali. Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak itu termotivasi dalam membuat suatu lingkup seperti Pasar Payung ini? Pengetahuan itu membawa kita pada keresahan. Jadi apa yang selama ini kita baca, apa yang selama ini kita tahu, kemudian kita seperti merenung, kita seperti ada sebuah keresahan sehingga kita ingin mengubah itu setidaknya. Kalau kita tidak bisa mengubah semuanya, minimal kita bisa mengajak orang di sekitar kita untuk memahami apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah hidup yang makin individualis, ya kan? Ekonomi yang makin eksploitatif terhadap diri kita gitu. Seolah-olah kita bangun pagi mau tidur lagi tuh dikejar-kejar dunia yang tidak pernah usai gitu. Karena kita selama ini tidak pernah memandang ekonomi dalam cara pandang kolektif, kita selalu memandang ekonomi dalam cara pandang individu, sehingga kita saling menjatuhkan, sehingga tidak ada tolong menolong dalam ekonomi. Dengan proses pemahaman kearifan lokal ini kita mulai sadar, oh kita ini bisa bareng-bareng loh, nyari duit bisa bareng-bareng. Kita bisa mengubah ruang hidup di sekitar kita tuh jadi lebih cantik. Kita bisa loh percaya satu sama lain. Kita bisa loh ternyata satu sama lain tetangga kita ini bisa saling percaya, saling melaksanakan praktek-praktek baik gitu. Nah inilah payungnya begitu. Kira-kira ada maksudnya berapa luas Pak? Nah kurang paham saya, ini kan satu teritori RT ya. Saya kurang paham kalau luas wilayah, tapi ini satu RT yang bisa melibatkan RT 20, RT 19, RT 25, 27,